adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Vili ya. Gini, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kak Vili mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Oke, sudah bangkit berdiri adik-adik? Yuk sekarang kita sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kini Tuhan saatnya kami mau beribadah Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, mau meninggikan nama-Mu, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, udah siap belum buat memuji nama Tuhan? Bentar, Kak Vili belum denger nih semangatnya adik-adik. Udah siap belum adik-adik buat memuji nama Tuhan? Nah, ini dia baru Petra Kids yang Kak Vili tahu. Petra Kids yang penuh semangat. Yuk kita mau nyanyi yang lumpuh pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, luar biasa. Yuk sekali lagi adik-adik. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, hey luar biasa. Yeay, haleluya, kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji nama Tuhan. Yuk sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita. Kita mau naikkan sebuah lagu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bapakku datang padamu.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Nyanyikan lebih sungguh pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan. Hai Petra Kids, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan. Kami semua bisa ada sampai hari ini. Kami semua tetap sehat dan kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kami, masuk ke dalam hati kami, dan dapat kami lakukan setiap hari di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Hai adik-adik, ketemu lagi kita hari ini masih ada sekolah minggu online. Puji Tuhan, semuanya masih bisa ibadah walaupun secara online ya, nggak langsung tatap muka, tapi semuanya tetap bersukacita. Ayo adik-adik, hari ini Kalina mau menceritakan sebuah kisah tentang anak yang hebat. Anak yang hebat, kenapa bisa dibilang anak yang hebat? Yuk kita dengar kisah tentang Yusuf. Yusuf kenapa bisa dibilang hebat? Karena Yusuf adalah anak yang rajin. Dia pekerjaannya selalu menggembalakan domba dengan baik. Dia mengerjakan semua pekerjaan semua tugas yang diberikan sama papahnya itu dengan rajin, dengan sepenuh hati, ya. Nggak seperti saudara-saudaranya yang lain ikut menggembalakan, tapi mereka nggak menjaga domba-dombanya. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf?
mereka melakukan banyak kejahatan, ya. Mereka bilangnya bekerja, mereka bilangnya melakukan tugasnya, tapi semuanya tidak ada yang dilakukan. Yang dilakukan adalah melakukan kejahatan. Tapi berbeda sama Yusuf. Yusuf melakukan apa yang menjadi tugasnya. Karena itulah Yusuf menjadi anak kesayangan papanya. Karena apa? Karena rajin, menuruti, taat sama papahnya, ya. Suatu hari Yusuf diberi oleh papahnya hadiah yang sangat bagus, yaitu apa? Pintar sekali, ya, jubah yang berwarna-warni. Wah, saudara-saudaranya semakin wah, papa pilih kasih nih, ya. Papa pilih kasih. Masa yang dikasih cuma Yusuf? Tapi kita tahu ya kenapa papanya kasih jubah itu hanya ke Yusuf. Ya betul, karena Yusuf kerjanya paling rajin. Karena Yusuf anak yang paling taat. Beda sama saudara-saudaranya yang lain. Jadi kalau adik-adik ada kakaknya atau ada adiknya yang mendapatkan hadiah dari mama atau papa, boleh iri nggak? Nggak boleh ya. Semua punya berkatnya masing-masing, ya. Kalau adik-adik rajin, kalau adik-adik taat, kalau adik-adik dengar-dengaran, melakukan firman Tuhan, adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh mama papa, ya. Bahkan banyak orang, banyak saudara yang ingin memberkati adik-adik. Tapi kalau adik-adik berlaku seperti saudara-saudaranya Yusuf, apa yang terjadi? Ya, adik-adik cuman bisa lihat doang, cuman bisa, ya, kok dia yang dapat, kok lagi-lagi dia yang dikasih, kok aku nggak pernah dikasih. Nah, adik-adik, sifat dari saudara-saudara Yusuf ini bertentangan dengan 10 perintah Allah. Salah satunya itu yang paling terakhir, yaitu jangan menginginkan apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Ya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, gak boleh menginginkan apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Kita gak boleh iri hati. Kalau ada orang yang diberkati, kalau ada teman kita yang lebih diberkati, kalau ada kakak atau adik kita yang lebih diberkati, kita tidak boleh iri, ya. Tapi kita mau lihat, kita mau belajar lebih lagi. Kak, dikasih hadiah karena pintar. Kenapa bisa pintar? Karena rajin belajar. Karena rajin belajar dan berdoa. Ya, kok dikasih hadiah karena ulang tahun? Ya, aku nggak ulang tahun, jadi aku nggak boleh iri. Nanti kalau aku ulang tahun, aku pasti dapat hadiahku sendiri. Ya, mungkin ada lagi yang dapat di sana. Kenapa dia bisa dapat hadiah? Wah, mungkin dia juara dalam sebuah lomba. Kenapa dia bisa juara dalam sebuah lomba? Karena dia tekun untuk belajar, tekun untuk berlatih, ya, sehingga dia bisa menang lomba, akhirnya dapat hadiah. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Mulai sekarang kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu kenapa Yusuf lebih disayang sama papanya dan kenapa Yusuf yang akhirnya jadi raja. Karena Yusuf selalu menaati orang tuanya dan menaati perintah Bapa yang di surga. Jadi kalau adik-adik mau hidupnya sukses, mau hidupnya selalu diberkati seperti Yusuf, ikutlah teladan Yusuf. Apa mau ikut saudara-saudaranya Yusuf? Melakukan kejahatan, melakukan semua yang buruk di mata Tuhan? Enggak, ya, itu tidak akan mendatangkan berkat. Jadi sekali lagi, jangan pernah iri hati kepada siapapun. Kalau kita hidup taat, kalau kita menjaga hidup kita, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Bisa lewat mama papa, bisa lewat guru sekolah minggu, bisa lewat guru di sekolah, bisa lewat om dan tante, bisa lewat oma dan opa. Berkat dari Tuhan bisa lewat dari siapapun. Baik adik-adik, mari anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat pada 10 perintah Allah,
Yuk kita mau tutup dalam doa, kita mau jaga hidup kita. Tetap semangat, ingat, tetap di rumah saja. Jangan keluar-keluar dulu ya. Ya, oke. Kita tetap jaga kesehatan kita, tetap di rumah saja. Jangan banyak-banyak keluyuran keluar dari rumah. Siap, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus melindungi kita semua. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan jika kami mulai iri kepada saudara kami, jika kami mulai menginginkan apa yang dimiliki oleh teman-teman kami. Tuhan ampuni kami ya Bapa, ampuni kami semua, ajari kami untuk selalu ingat dan mentaati setiap firman Tuhan. Kami mau jadi anak yang dengar-dengaran, kami mau jadi anak yang taat, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan, dan juga kami mau menjalankan semua perintah Tuhan dan firman Tuhan yang pernah kami baca, yang pernah kami dengar dari kakak-kakak sekolah minggu maupun dari guru-guru di sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.